Kongres Bumi Putra. Ada yang bilang Bumi Putra, ada yang bilang di bumi yang mana yang enak aja. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, jadi persoalan ini masalah Bumi Putra ini saya pikir salah satu dari masalah yang kita lihat. Jadi kami melihat sama dengan banyak tokoh-tokoh, banyak tokoh-tokoh nasional, baik praktisi maupun para ilmuwan, juga para pengamat, bahwa setelah kita merdeka, proklamasi 17 Agustus 1945, di sana itu kan ada tekad, ada sebuah spirit bahwa kita ingin dengan kemerdekaan itu, rakyat yang menyatakan kemerdekaan itu akan mengalami sebuah perubahan, perubahan yang signifikan yang untuk mewujudkan kemakmuran. Nah, kita melihat bahwa selama 73 tahun kita merdeka ini, bahwa persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah, katakanlah pengelolaan seluruh sumber-sumber yang ada di negara kita ini, itu belum seperti apa yang dipesankan oleh Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, dan juga belum seperti apa yang diharapkan oleh semangat proklamasi itu. Apalagi kita melihat selama 73 tahun ini makin hari makin terasa kesenjangan. Saya kira bahasa-bahasa pengamat, para ilmuwan sudah banyak mengungkapkan tentang ada problem besar ya, dari hasil kita selama 73 tahun ini, di mana kaum pribumi, kaum bumi putra. Ya, kita jangan lupa bahwa yang menyatakan kemerdekaan itu kan adalah yang terjajah. Ya, jadi yang terjajah itulah yang menyatakan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, itu kan. Kemudian di dalam Mukadimah kan jelas bahwa penjajahan itu harus dihapuskan, ya kan? Karena penjajahan itu bertentangan dengan hak kemanusiaan. Siapa itu? Yaitu yang melawan penjajahan itu. Nah, siapakah yang selama ini terjajah, yang merasa penderitaan itu? Ya kaum bumi putra itu. Nah, jadi hari ini kami mengundang teman-teman wartawan karena kami ingin menyelenggarakan kongres, ya, kongres Bumi Putra atau Pribumi, dalam rangka kita ingin mewujudkan, ya, satu komitmen besar lah, ya, tentang bagaimana mengangkat, meninggikan derajat para bumi putra ini, terutama ya nanti Pak Laude akan lebih menjelaskan secara mendalam, karena masalah bumi putra atau pribumi ini dalam sebuah negara itu sangat dilindungi oleh undang-undang internasional. Ya, United Nations itu mengakui tentang the indigenous people, ya, bagaimana penduduk-penduduk yang terjajah itu mereka harus punya hak-hak, gitu ya, hak-hak. Jadi kita yang melawan penjajahan, kita yang merebut kemerdekaan, kita yang mempertahankan kemerdekaan, tapi kemudian setelah itu seperti tertinggal. Nah, jadi kita ingin bagaimana bumi putra itu, ya, mereka jangan sampai tersisihkan atau terabaikan. Nah, bahasa-bahasa yang selama ini sudah kita dengar bahwa kekayaan Indonesia dikuasainya 1% penduduk. Nah, saya kira itu kan menunjukkan indikasi ketimpangan. Nah, menunjukkan ketimpangan. 87% resources sumber daya alam Indonesia tidak lagi dikuasai oleh para bumi putra misalnya. Ini juga menunjukkan ada kesenjangan-kesenjangan. Padahal kita mau merdeka itu
adalah dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Nah, jadi kami ingin mengingatkan, mengajak, membangun sebuah komitmen pada bangsa ini. Kembalilah kita concern membangun negara ini dengan memiliki sebuah komitmen terhadap kaum Bumi Putra ini, ya, karena ini relatif mulai terabaikan. Jadi kalau dilihat dari apa yang menjadi tujuan, ya, tujuan kita berkongres ini adalah, ya, mesti ada satu ada satu kekuatan, apakah menjadi organisasi kaum pribumi atau kaum Bumi Putra, ya, yang melindungi hak-hak kaum Bumi Putra ini, ya. Jadi supaya menjadi tuan, ya, menjadi tuan di negeri sendiri, ya. Jadi tuan di negeri sendiri, ya. Kemudian saya kira dimanapun kita bisa lihatlah, ya, karena Indonesia ini kan begini, uniknya Indonesia, kitalah salah satu negara di dunia ini yang menyebut negaranya itu bukan atas suku yang terbesar. Ini harus kita bersyukur. Jadi nama Indonesia itu bukan atas nama suku yang dominan. Kalau India itu suku dominan, Jepang suku dominan, ya. Kemudian Cina suku dominan, ya, Spanyol, ya, Italiano, ya. Itu semua adalah nama suku-suku yang dominan bagi negara. Karena Indonesia ada komitmen bersama, ya. Jadi oleh karena itu kita ingin ada sebuah komitmen keberpihakan terhadap kaum Bumi Putra ini, ya. Sehingga ke depan perlindungan hak-hak kaum Bumi Putra ini mesti ada yang mengatur, ya, mesti ada pengaturan khusus sehingga mereka tidak tersisih, gitu.